Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channelnya sama IF. Hari ini kita belajar bareng lagi yuk. Ada yang tahu nggak lagu ini? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, dasar negara kita yang tercinta. Kita mulai yuk. Berikut ini adalah gambaran materi yang akan kita pelajari berdasarkan KD Pendidikan Pancasila fase C kelas 6. Oh iya, jangan lupa untuk mengingat tanggal-tanggal penting yang harus kalian ketahui. Ini dia. Anak-anak hebat, pernah tidak kamu berpikir seberapa penting Pancasila bagi negara Indonesia? Kenapa bisa Pancasila dijadikan dasar negara dan sangat dijunjung tinggi oleh semua warga Indonesia? Bahkan setiap upacara bendera hari Senin selalu dibacakan dan diucap ulang oleh kita. Ternyata pada tahun 1945 Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Saat itu, Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat rentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan. Jepang ingin bangsa Indonesia membantu mereka. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Josakai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPKI. Tetapi secara resmi badan ini dibentuk dan mulai beroperasi pada tanggal 29 April 1945. Tapi anak-anak, walaupun BPUPKI dibentuk oleh Jepang, badan ini lebih banyak bekerja atas inisiatif para tokoh pahlawan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Regiman Wiryodiningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibang Seiyosho. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang. Salah satu di antaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Maria Ulfa Santoso, dan Raden Siti Soekartina. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chousang-in atau dikenal dengan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Tercatat 3 orang memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin dan Supomo belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Berikut ini adalah isi pidato dari Muhammad Yamin dan Supomo. Pidato Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan pidato Supomo dibacakan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi 3 dasar, yaitu ke-1 persatuan atau integrasi, kedua kekeluargaan atau pluralisme, ketiga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 dasar. 1. Kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menyebut nama Pancasila atas usul seorang ahli bahasa dan mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia merdeka harus didirikan di atas 5 asas tersebut. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau pondasi. Dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Maka dari itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah mendapat sambutan baik dari para anggota BPUPKI untuk mematangkan rumusan dasar negara yang disampaikan dalam sidang BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang.
yang dikenal sebagai Panitia 9. Kesembilan orang tersebut adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahal Musyakir, Abi Kusuno Cokrosujoso, Haji Agus Salim, dan A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disebut Piagam Jakarta. Berikut ini adalah isi dari Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI membentuk Panitia Perancangan UUD dengan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia Perancang UUD menyetujui bahwa Piagam Jakarta menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah selesai merumuskan dasar negara, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Dokuritsu Junbiin Kai. Nah, Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang, lebih sedikit dibandingkan anggota dari BPUPKI. Setelah memiliki dasar negara, bangsa Indonesia semakin percaya diri dalam menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama dari Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut dihasilkan setelah diskusi dengan tokoh Islam. Salah satu pertimbangannya, kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang memiliki keyakinan yang beragam. Makanya, sila pertama Pancasila dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi dasar negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila untuk mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa makna dari Pancasila. Pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai jati diri bangsa. Selain itu, Pancasila juga menjadi panduan hidup seluruh warga Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai simbol kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai pedoman moral. Nah, kalian sudah tahu nih tentang kronologis lahirnya Pancasila. Dari awal mula Pancasila yang diawali dari penjajahan Jepang, lalu pembentukan BPUPKI, lalu PPKI, dan yang terakhir adalah perubahan sila pertama Pancasila. Terima kasih anak-anak hebat sudah mau belajar bersama tentang kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Nanti kita belajar bareng lagi yuk. Dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.